Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih bisa melakukan kuliah daring via YouTube pada pertemuan kali ini. Tidak lupa sholawat beserta salam, semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan semoga kepada kita selaku umat akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat, Ibu Dr. Hajah Ratu Suntiah MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Telaah Pesantren, dan kepada teman-teman sekalian kelas PAI 6E yang saya cintai dan juga saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Safina Hasna Ashfia dengan NIM 1192020-211, serta rekan-rekan saya ada Reni Fauzia dengan NIM 1192020-197, dan Reza Anissa Nurul Isnaini dengan NIM 1192020-199. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan sebuah bahasan mengenai kurikulum pesantren. Nah, adapun di sini kami akan membawakan 3 pokok bahasan. Yang pertama terkait teori kurikulum pesantren, kemudian yang kedua terkait kurikulum pesantren di beberapa jenis pesantren, dan yang ketiga analisis kurikulum pesantren di beberapa jenis pesantren. Untuk itu, marilah kita buka diskusi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja masuk kepada materi yang pertama mengenai teori kurikulum pesantren yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, pembahasan awal ini terkait teori kurikulum pesantren, yang mana saya membaginya menjadi 5 topik bahasan. Topik bahasan yang pertama, kita perlu tahu dulu nih mengenai pengertian kurikulum pesantren. Akan tetapi, sebelum kita tahu secara jelas arti dari kurikulum pesantren, maka di sini saya akan sampaikan terlebih dahulu nih terkait pengertian gitu dari kurikulumnya itu sendiri. Memang apa sih kurikulum itu? Begitu kan? Nah, pasti banyak juga ya dari teman-teman sekalian yang sudah paham betul gitu arti dari istilah kurikulum itu sendiri. Mungkin di sini saya akan ulas kembali secara ringkasnya bahwa kurikulum dalam bahasa Arab itu biasanya disebut dengan manhaj ya, yang berarti jalan lurus dan terang benderang yang ditempuh oleh pendidik juga peserta didik dalam hal meningkatkan pengetahuan mereka. Nah, adapun yang lainnya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa kurikulum itu menjadi seperangkat rencana yang mencakup tujuan, isi, bahan pelajaran, juga cara yang digunakan, yang dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi kesimpulannya, kurikulum itu ialah serangkaian rencana kegiatan yang diperuntukkan untuk peserta didik di sekolah atau dapat dikatakan sebagai seperangkat tujuan yang memang menjadi target
capaian dari lembaga pendidikan itu sendiri. Lantas kemudian timbul pertanyaan, apa sih gitu yang dimaksud dengan kurikulum pesantren? Nah, kurikulum pesantren itu sendiri merupakan seperangkat bahan pendidikan agama Islam yang nantinya diwujudkan atau direalisasikan di lingkungan pesantren, yang mana mencakup kegiatannya, kemudian pengetahuannya, dan juga pengalamannya yang secara teratur diberikan kepada para santrinya gitu, dengan maksud untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam itu sendiri. Nah, mungkin seperti itu ya terkait pengertian dari kurikulum pesantren. Baik, untuk selanjutnya bahasan mengenai konsep dan bentuk kurikulum pesantren. Nah, pada bahasan sebelumnya saya sudah sampaikan kan bahwa kurikulum itu menjadi seperangkat tujuan dari pendidikan itu sendiri. Lantas kemudian apa sih yang menjadi tujuan daripada pendidikan pesantren itu? Seperti pada saat itu ya telah disampaikan juga oleh kelompok 1 bahwa tujuan pendidikan pesantren itu ialah guna membentuk para santrinya menjadi pribadi yang berakhlakul karimah atau mantap akan akhlaknya dan juga dilengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan yang ada. Nah, berangkat dari tujuan tersebut menjadikan pesantren tidak memiliki kurikulum yang baku. Mengapa? Karena pesantren itu sendiri merupakan lembaga non-formal Islam yang memiliki program tersendiri dan juga bebas atau terlepas gitu dari ketentuan-ketentuan formal yang ada, termasuk pada aspek kurikulumnya yang juga diberi kebebasan gitu dari mulai perencanaan, tahap penyusunan maksudnya hingga pada tahap pelaksanaannya seperti itu. Nah, adapun Luckenbull mengatakan bahwa kurikulum itu terbagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama, kurikulum berbentuk pendidikan agama Islam, di mana kegiatan pendidikan agama Islamnya tuh disebut dengan ngaji. Ngaji di sini dibedakan menjadi 2 tingkatan. Ada tingkatan yang paling sederhana, di mana para santri itu belajar tentang bagaimana cara membaca teks Arab gitu ya. Teks Arab di sini yaitu Al-Quran, dan juga ada tingkatan setelahnya yaitu tingkatan yang kedua, di mana tingkatan yang kedua ini si para santri itu memilih gitu kitab-kitab klasik untuk dipelajari bersama kiai. Nah, adapun bentuk kurikulum yang kedua itu kurikulum berbentuk pengalaman dan pendidikan moral, yang mana kegiatan keagamaannya itu lebih ditekankan kepada komitmen para santri terhadap 5 rukun Islam, dengan harapan nilai-nilai moral yang diajarkan saat ngaji ataupun saat kegiatan yang menyangkut kelima rukun Islam tersebut dapat diamalkan gitu oleh mereka, oleh para santri itu. Lanjut, selanjutnya itu ada bentuk yang ketiga. Apa itu bentuk yang ketiga? Yakni kurikulum berbentuk sekolah dan pendidikan umum. Di mana dalam hal ini untuk kurikulum sekolah yang dipakai di pesantren, maka rujukannya adalah pendidikan nasional yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Sedangkan kurikulum madrasahnya rujukannya yaitu pendidikan agama yang dikeluarkan oleh Kemenag. Nah, adapun untuk bentuk yang terakhir yaitu kurikulum berbentuk keterampilan dan kursus, yang mana kedua bentuk kurikulum ini diwujudkan dengan adanya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nah, seperti itu bahasan terkait konsep dan bentuk kurikulum pesantren. Adapun bahasan selanjutnya mengenai makna dan pengembangan kurikulum pesantren. Nah, apa sih gitu kan makna dari kurikulum pesantren itu? Dapat dikatakan bahwa kurikulum pesantren ini tuh bermakna sebagai upaya pembaharuan yang dilakukan oleh pesantren di bidang kurikulum, karena faktor adanya kehidupan masyarakat yang terus-menerus mengalami perubahan.
Adapun yang lainnya dalam rangka mendukung keberadaan pesantren itu sendiri sehingga menjadikan kebutuhan para santri itu terpenuhi. Nah, pesantren ya sebagai lembaga pendidikan non formal Islam yang mengelola pendidikan formal sudah selayaknya gitu memikirkan dengan matang mengenai strategi pengembangan kurikulum yang akan dipakainya nanti dengan tetap berada gitu pada rancangan sistem pendidikan nasional. Artinya bahwa kitab-kitab yang dipakai nantinya harus disesuaikan gitu dengan kebutuhan para santrinya di pendidikan formal yang dikelolanya. Sehingga ketika pembelajaran di pesantren itu dikaitkan dengan pembelajaran di pendidikan formal, maka ciri khas dari pesantren tersebut nggak akan pudar gitu, tidak akan punah gitulah istilahnya. Nah, berbicara perihal pengembangan kurikulum ini, biasanya pengembangan kurikulum di pesantren itu lebih ditekankan kepada model pengembangannya yang mana meliputi 4 aspek utama. Nah, aspek yang pertama itu aspek tujuan pendidikan pesantren, di mana tujuan pesantren itu sendiri antara lain menjunjung tinggi moral, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, lanjut ke aspek yang kedua, yaitu aspek aspek materi pembelajaran dulu ya. Nah, aspek materi pembelajaran ini tuh yang mana materi pembelajaran di pesantren berpedoman, pastinya gitu ya, berpedoman kepada kitab-kitab klasik. Nah, adapun aspek yang ketiga, aspek proses pembelajaran, yang mana proses pembelajaran di pesantren pada umumnya dilaksanakan dengan cara yang tradisional, yaitu dengan model sorogan dan juga bandongan atau biasa disebut weteman. Nah, adapun aspek yang terakhir itu aspek penilaian, yang mana dalam penilaian atau biasa kita sebut evaluasi harus dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh terhadap program atau bahan pengajaran sebagai feedback gitu, timbal balik terhadap tujuan, materi, kemudian metode dan sarana guna dapat mengembangkan kurikulum lebih lanjut. Nah, seperti itu bahasan terkait makna dan pengembangan kurikulum pesantren. Untuk selanjutnya, bahasan tentang tujuan, manfaat, dan fungsi kurikulum pesantren. Pada bahasan kali ini akan saya paparkan satu persatu, dimulai dari tujuan kurikulum pesantrennya itu sendiri, bahwa secara umum kurikulum pesantren itu bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki para santrinya gitu supaya siap dalam menjalankan perannya di masa yang akan datang. Adapun salah satu dari tujuan khususnya kan tadi tujuan secara umumnya. Nah, ini tujuan secara khususnya bahwa kurikulum ini guna merancang pendidikan dan pembelajaran supaya berfungsi gitu bagi kehidupan di masa sekarang dan juga masa yang akan datang atau masa depan. Nah, kemudian masuk kepada manfaat kurikulum pesantren itu sendiri. Adapun manfaatnya secara umum itu ialah sebagai bekal dalam memecahkan persoalan kehidupan, baik ketika menjadi diri sendiri, masyarakat, ataupun saat menjadi warga negara. Nah, sementara manfaat secara khususnya itu salah satunya ialah memungkinkan gitu para individu atau para santri itu berfungsi secara efektif di dunia yang selalu berubah ini. Nah, untuk selanjutnya, adapun terkait fungsi kurikulum pesantren itu, di mana kurikulum pesantren ini berfungsi sebagai pedoman bagi pendidik dalam membimbing santrinya menggapai tujuan tertinggi dari pendidikan Islam itu sendiri. Nah, serta selain itu ya fungsinya tuh menjadikan para santri itu menjadi manusia ulul albab gitu melalui serangkaian pelaksanaan kurikulum yang memang sudah disusun secara sistematis. Nah, seperti itu terkait tujuan, manfaat, dan fungsi kurikulum pesantren. Nah, adapun untuk
bahasan yang terakhir ini membahas mengenai evaluasi kurikulum pesantren. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada bahasan sebelumnya, bahwa evaluasi ini merupakan salah satu aspek dalam pengembangan kurikulum pesantren, sehingga harus dilaksanakan ya. Adapun mengenai cakupan dari evaluasi kurikulum itu sendiri ialah yang pertama dapat dengan menilai gitu prestasi santri untuk kepentingan pengajaran. Nah, dalam hal ini dilakukan melalui beberapa tahapan gitu, mulai dari mengkaji konsep dasar penilaian, macam-macam teknik penilaian, menyusun alat penilaian, mengkaji cara mengolah dan menafsirkan data hasil capaian dari para santri, serta sampai kepada penyelenggaraannya dari penilaian itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada dengan menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Melalui cara apa? Melalui dengan menyelenggarakan penilaian guna memperbaiki proses KBM, kegiatan belajar mengajar, dan juga dengan memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki proses KBM atau kegiatan belajar mengajar. Sehingga ya dari kegiatan evaluasi tersebut dapat diperoleh gitu keterangan mengenai kemajuan belajar tiap masing-masing santri, serta kemajuan dari pelaksanaan kurikulumnya itu sendiri gitu yang dilakukan, yang mana pelaksanaan kurikulum kan dilakukan oleh guru dan juga tenaga kependidikan lainnya. Nah, seperti itu mungkin pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita lanjut ya kepada pemateri yang kedua dengan bahasan kurikulum pesantren di beberapa jenis pesantren yang akan disampaikan oleh Saudari Reni Fauzia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kurikulum pesantren di beberapa jenis pesantren. Yang pertama, ada pesantren tradisional atau yang lebih kita kenal sebagai pesantren salafiyah gitu ya. Nah, pondok pesantren salafiyah ini di dalamnya mengadakan pembelajaran ilmu agama dengan menggunakan sistem non-klasikal. Sistem non-klasikal itu artinya jadi hanya menggunakan sistem sorogan dan wetonan. Ciri khas dari kurikulum yang digunakan di pesantren tradisional ini yaitu sistem pembelajarannya sistem non-klasikal. Artinya kalau misalkan pembelajaran individunya berupa sistem sorogan, lalu untuk pembelajaran secara berkelompok biasanya disebut sistem bandungan atau wetonan. Tapi ada juga beberapa yang menyebutnya sistem halakoh, artinya lingkaran santri. Artinya kenapa disebut lingkaran santri? Karena sistem pengajiannya itu para santri akan mengelilingi guru atau kiai untuk mendapatkan pembelajaran. Lalu sistem jenjang pendidikan yang ada di pesantren tradisional berbeda gitu dengan sekolah-sekolah formal biasa. Seperti tadi yang dikatakan oleh Teh Safina, di pesantren itu tidak memiliki kurikulum yang baku karena tidak dinaungi oleh Kementerian Pendidikan, tidak dinaungi juga oleh Kementerian Agama gitu. Nah, untuk kurikulum, untuk jenjang pendidikannya pun tidak terbatas. Kenapa? Maksudnya itu gini, jadi tidak ada sistem kelasnya. Memang ada sistem kelasnya, tapi tidak berupa kelas 1, kelas 2, kelas 3, tidak berupa seperti itu gitu. Sistem jenjang waktunya itu tidak terbatas. Maksudnya tidak terbatas itu kan seperti yang kita tahu, salah satu syarat untuk belajar itu salah satunya ialah tulus zaman, memakan waktu yang lama. Nah, di pesantren tradisional itu sistemnya seperti itu. Jadi santri itu akan belajar kitab-kitab kuning atau kitab-kitab klasik yang tidak ditentukan oleh waktu, yang tidak ada batas waktunya. Selama misalkan santri A hafal, misalkan memahami kitab Safinah selama 5 tahun, ya tidak apa-apa. Meskipun harus 6 tahun pun tidak apa-apa. Jadi tidak terpatok pada waktu gitu.
Nah, untuk pesantren tradisional sendiri, di Indonesia ada 2 jenis. Ada pesantren campuran, ada juga pesantren salafiyah yang khusus. Untuk pesantren salafiyah khusus, jadi di dalamnya itu, si kitab yang dipelajarinya itu fokus pada satu bidang saja. Contohnya seperti pesantren yang khusus mempelajari kitab alat. Nah, jadi yang lain pun, kitab-kitab lain pun dipelajari, akan tetapi fokusnya hanya satu gitu. Jadi hanya pada nahwu sorotnya saja gitu. Nah, untuk misalkan pesantren campuran itu lebih ke mempelajari seluruh ilmu agama, hanya terbagi menjadi beberapa bidang saja gitu. Lalu untuk kurikulum di pesantren salafiyah dikenal dengan nama manhaj. Seperti tadi yang Tevina katakan, kurikulum di pesantren itu namanya manhaj. Maksudnya kurikulum di pesantren salafiyah itu namanya manhaj, yaitu materi yang diajarkan kepada santri dalam bentuk kitab kuning. Nah, kitab-kitab ini itu nantinya akan dipelajari oleh santri sesuai dengan tingkat kesulitannya. Maksudnya begini, kalau misalkan santrinya baru masuk, gak mungkin kan langsung mempelajari hal-hal materi-materi yang sulit, kitab yang tingkatannya tinggi gitu. Jadi mempelajarinya itu yang dasarnya dulu, yang awalnya dulu. Contohnya bidang fikih. Nah, kan nggak mungkin langsung ke Riyadul Badi'ah lah, misalkan Sulamun Taufik, tapi dasarnya dulu Safinatun Najah gitu kan, digeder dulu di situ gitu ya, terus gitu belajar yang dasarnya dulu, baru nanti naik tingkat gitu ke kitab-kitab yang lain gitu. Nah, seperti tadi yang dikatakan, jenjang waktunya pun tidak diukur dengan satuan waktu. Mau berapa lama pun, selama santri tersebut bisa paham, bisa memaknai, bisa mengamalkan isi dari kitabnya, ya tidak apa-apa, tidak harus 1 tahun 2 tahun, jadi berbeda gitu ya dengan sekolah formal. Lalu menurut Haidar, apabila dilihat dari segi kurikulumnya, pesantren di Indonesia itu ada beberapa pola. Pola pertama, pesantren yang di dalamnya tuh mengajarkan kitab klasik saja. Kitab klasik saja yang dibagi menjadi beberapa mata pelajaran. Contohnya begini, di pesantren pola A ini, pola 1 ini, mempelajari seluruh kitab kuning klasik, tapi dibagi menjadi beberapa pelajaran. Nah, misalkan fikih mempelajari kitabnya ada ya, misalkan Safinatun Najah, lalu Riyadul Badi'ah, Sulamun Taufik gitu naik. Semakin tinggi semakin sulit gitu untuk dipahaminya, semakin susah. Nah, lalu misalkan bidang tauhid ada kitab ini gitu. Jadi pada pesantren ini tuh tidak terfokus pada satu kitab saja gitu. Jadi beberapa mata pelajaran dipelajari gitu. Lalu yang kedua, pola kedua. Nah, pada pola ini sistemnya sudah mulai maju. Kalau misalkan yang tadi kan masih sangat salafiyah, masih sangat mempertahankan kekentalan tradisionalnya gitu ya. Nah, kalau pola kedua sudah agak maju, sistem pembelajarannya sudah sistem klasikal. Sistem klasikal itu sistem pembelajaran yang ada di dalam kelas, jadi sudah berada di dalam kelas, tidak di masjid-masjid gitu ya. Nah, untuk pola ini, untuk pola yang kedua juga berbeda gitu dengan yang pertama. Kalau yang pertama fokus mempelajari ilmu agama-agama saja. Nah, untuk yang kedua diberi beberapa mata pelajaran tambahan gitu. Contohnya tuh kayak kitab-kitab lain yang maksudnya membantu santri juga dalam menambah pengetahuan. Nah, untuk sistem pembelajarannya berbeda dengan yang tadi. Kalau misalkan pola itu masih sangat tradisional. Jadi sistem pembelajarannya cuma sekedar sistem sorogan dan sistem wetonan atau bandungan. Nah, kalau yang pola ini sudah mulai meningkat. Yang tadinya hanya sorogan dan wetonan, sekarang ada sistem hafalan. Ada juga kayak problem solving gitu. Jadi kayak memusyawarahkan suatu masalah gitu. Sistem pembelajarannya kayak begitu. Nah, lalu ada pola ketiga. Pada pola ketiga ini, santri tidak sumber belajarnya itu tidak hanya dari kitab-kitabnya saja. Jadi diajarkan juga keterampilan lain. Contohnya begini, pesantren ini tuh tipenya polanya pola 3. Nah, yang dipelajarinya itu bukan hanya kitab kuning, tapi ada pencak silat. Jadi keterampilan lain. Jadi tidak hanya fokus pada kitab saja gitu. Ada diberikan keterampilan pencak silat atau misalkan kemampuan kaligrafi gitu kan, tahfiz, atau ada juga
yang sudah mulai mengadakan sistem organisasi di dalamnya. Ada yang namanya apa? Pemimpin di Kobong itu gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua, yang keempat. Yang keempat ini lebih ke pesantren khusus. Kenapa? Karena pada pola pengajaran di pesantren ini lebih menitik beratkan pada satu keterampilan saja. Jadi si keterampilan tersebut secara khusus dipelajari. Misalkan pesantren yang khusus mempelajari hafalan Al-Quran. Jadi hanya fokus Al-Quran saja menghafal, meskipun memang pasti ya mempelajari ilmu lain, tapi tidak diberatkan gitu. Maksudnya tidak fokus pada ilmu-ilmu lain, pada bidang lain. Lalu selanjutnya yang kedua ada pondok pesantren modern. Pondok pesantren modern atau yang dikenal juga sebagai pondok pesantren halafiyah. Nah, kenapa? Karena jadi di dalamnya itu mengadakan pendidikan dengan menggunakan pendekatan yang modern, yaitu sistem klasikal, sistem yang pembelajarannya di dalam kelas, gitu. Jadi sudah maju, sudah berbeda dengan yang tadi. Pembelajarannya pun biasanya didukung dengan adanya sekolah formal, misalkan MI, MTS, MA yang sekarang kan sudah sama ya tingkatnya dengan SD, SMP, SMA kan sudah sama gitu. Kalau dulu kan masih berbeda. Nah, perbedaan sekolah yang tadi MI dengan SD itu sebenarnya hanya pada porsi pembelajaran agama yang diberikan. Kalau misalkan sekolah SD pembelajaran agama tuh disatukan menjadi pelajaran PAI. Kalau misalkan di MI beda-beda kan, ada akidah akhlak, ada fikih, ada Al-Quran hadis gitu. Jadi kalau misalkan di MI, MTS dan Aliyah itu memang tidak hanya ilmu umum saja gitu yang dipelajari, ada fokus juga kepada ilmu agama. Menurut Imam Al-Zarkashi, sistem pembelajaran dan kurikulum yang ada di pesantren modern ini, jadi si kurikulumnya itu difokuskan tidak hanya pada kitab kuning, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan zaman gitu. Di dalamnya kan tidak ada sistem dikotomi ilmu, tidak membedakan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Jadi semuanya disatukan, semuanya sama-sama perlu dipelajari. Nah, sistem pembelajaran di pesantren modern ini masyarakat mengenalnya sistem mu'alimin gitu. Nah, pada pesantren modern memang ada ya yang mempelajari kitab kuning klasik. Ada, pasti ada. Akan tetapi metode yang digunakannya itu agak jarang ya, menggunakan metode sorogan, metode wotonan, agak jarang gitu. Kalau misalkan ada pun biasanya tidak bersifat wajib. Jadi kalau misalkan dapat dikatakanlah untuk belajar kitab klasik dengan metode sorogan itu hanya sekedar ekstrakurikuler, tambahan saja, tidak bersifat wajib. Jadi siapa aja boleh, tapi tidak mewajibkan. Apabila kita lihat kurikulum pesantren modern ini ada 5 ya, biasanya ada 5. Yang saya temukan pun hanya ada 5. Yang pertama ada bahasa Arab, dan bahasa Arabnya pun terbagi-bagi, misalkan ada imla, ada tamrin, ada yang fokus pada khot Al-Quran gitu. Nah, lalu ada dirosah Islamiyah yang meliputi ilmu Al-Quran, tajwid, lalu al-hadis. Nah, lalu ada bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya meliputi reading, grammar, composition, dan dictation. Lalu ada ilmu matematika juga dipelajari. Lalu terakhir ada ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial. Selanjutnya, pesantren terakhir yaitu pesantren semi tradisional modern. Menurut Abdullah Syukri Jarkasi, pesantren ini kenapa disebut pesantren semi tradisional modern? Karena sistem pembelajarannya menggabungkan antara sistem pembelajaran di pesantren salafiyah dengan pesantren di pesantren modern. Bahan pelajarannya pun sama dengan di pesantren salafiyah, yaitu kitab-kitab klasik gitu. Tapi hanya saja ditambah dengan menggunakan kurikulum modern yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Pesantren semi tradisional modern ini dikenal juga dengan nama pesantren komprehensif atau pesantren campuran, serbaguna gitu. Kenapa? Karena di dalamnya kan diterapkan pembelajaran kitab-kitab klasik
dengan sistem Sorogan dan Bandungan. Nah, biasanya si pembelajarannya itu begini. Kalau misalkan siang mempelajari ilmu umum, ya dapat dikatakanlah sekolah. Nah, untuk malamnya, malam sama pagi subuh, nah itu baru mempelajari kitab-kitab kuning gitu. Perbedaan yang mencolok dalam pesantren ini selain karena menyelenggarakan kajian kitab klasik, tapi biasanya pesantren semi tradisional modern ini juga didukung dengan adanya fasilitas pendidikan formal. Jadi si sekolah formal dengan pesantren itu sudah bekerja sama, jadi tidak saling menghalangi gitu. Jadi mereka tuh bertujuan agar santri tidak hanya fokus mempelajari satu ilmu saja gitu, tapi ilmu umum juga dipelajari. Untuk sistem pembelajarannya kan tadi sistem klasikal. Nah, sistem klasikalnya itu tentunya berbeda dengan pesantren modern dengan pesantren klasikal karena ini gabungan. Jadi sistem klasikal yang diterapkan itu bersifat formalistik. Formalistik itu begini. Jadi pembelajarannya itu sudah diatur, sudah dituliskan, sudah dirumuskan sesuai dengan arahan dari pemerintah. Misalkan kata pemerintah ada gitu ya, kurikulumnya hampir sama dengan sekolah formal lainnya gitu. Nah, untuk pembagian jenjang pada sistem ini biasanya ada 3, tapi secara keseluruhan ada 4. Ada tingkat MI atau Madrasah Ibtidaiyah, lalu ada tingkat MTS atau Madrasah Sanawiyah, lalu ada tingkat MA atau Madrasah Aliyah, dan yang terakhir ada SP atau I'dadiyah. Sekian materi dari saya, semoga dapat dipahami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita lanjut kepada materi yang terakhir ya, tentang kurikulum pesantren di beberapa jenis pesantren. Nah, ini akan disampaikan oleh Saudari Reza Anissa Nurul Isnaini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai analisis dari kurikulum pesantren di beberapa jenis pesantren. Nah, yang pertama, di sini ada kurikulum di Pondok Pesantren Tradisional Nurul Falah. Nah, di mana di Pondok Pesantren Nurul Falah ini masih menggunakan tradisi lama dan masih diterapkan hingga sekarang, yang mana pengajarannya itu menggunakan kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para ulama terdahulu gitu. Nah, di pesantren ini juga dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama adalah kelas ibtida, yang kedua kelas wusta, dan yang ketiga adalah kelas ula. Nah, di mana yang pertama adalah kelas ibtida. Kelas ibtida ini adalah kelas permulaan, di mana para santri yang baru datang menetap di pondok pesantren tersebut. Nah, pengajaran pada kelas ini pun masih menggunakan sistem tulis. Nah, sedangkan yang kedua adalah kelas wusta, di mana kelas ini adalah merupakan kelas pertengahan, di mana santri ini sudah menetap selama 2 tahun di pondok pesantren. Nah, metode yang digunakannya adalah sistem wetonan dan sistem ditulis pada papan tulis oleh para pengajarnya. Nah, lalu yang ketiga itu adalah kelas kuliah. Ini merupakan kelas tertinggi dari kelas-kelas yang disebutkan tadi sebelumnya. Nah, pada kelas ini santri itu sudah lama menetap di pondok pesantren tersebut, kira-kira 3 tahun atau lebih lah gitu. Nah, metode yang dipelajarinya, metode yang digunakannya pun adalah dengan menggunakan sistem wetonan dan mempelajari kitab-kitab klasik tersebut. Nah, yang kedua adalah dari kurikulum pesantren modern Aduha yang berbasis yatim dan duafa. Nah, di mana kurikulum modern ini didesain sedemikian rupa untuk menghasilkan output yang sesuai dengan visi dan misi dari pesantren tersebut. Nah, pondok pesantren ini juga merupakan salah satu pondok pesantren yang berada di Kabupaten Sukoharjo yang menyelenggarakan pendidikan SMA di dalamnya gitu. Nah, pesantren ini juga mengelola anak yatim dan para duafa dari berbagai daerah
mau itu di Jawa Tengah hingga luar Jawa. Nah, santri yang di sini pun belajarnya selama 24 jam gitu. Dan santrinya wajib mengikuti seluruh aturan dan semua kurikulum yang diberikan oleh pesantren, baik itu kurikulum formal maupun kurikulum diniyah di pesantren itu sendiri. Nah, lalu di pesantren Pondok Doa Pak Aduha ini juga sudah menggunakan kurikulum 13. Nah, untuk melaksanakan kurikulum yang diterapkan, maka pesantren ini melaksanakan pembelajaran yang terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama itu adalah pembelajaran formal yang dilakukannya itu setiap di pagi hari. Nah, yang kedua adalah pembelajaran keterampilan yang mana dilakukannya itu di sore hari gitu. Seperti ada silat, lalu ada membuat kerajinan, kaligrafi, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pembelajaran kajian atau kitab kuning dan praktek kebahasaan itu dilakukan pada malam harinya. Nah, kemudian pada yang terakhir adalah ada kurikulum semi tradisional modern di pesantren Tebu Ireng. Nah, pada pondok pesantren ini, dulu pesantren Tebu Ireng ini masih merupakan pesantren salaf yang dimana kurikulumnya itu masih menggunakan kurikulum yang dibuat oleh para kiai. Namun sekarang pesantren Tebu Ireng ini sudah mengikuti kurikulum pesantren yang disesuaikan dengan kurikulum pemerintahan. Nah, caranya yaitu dengan memasukkan kurikulum pemerintahan tersebut ke dalam pesantren yang sifatnya itu bervariasi. Di antaranya adalah pesantren memasukkan pendidikan agamanya itu sebanyak 30% dan umumnya 70%. Begitupun sebaliknya, menjadi agamanya 70%, terus umumnya 30%. Ini setelah munculnya undang-undang SKKB bahwa pesantren itu harus memasukkan standar nasional pendidikan dengan memasukkan pemerintahan ke dalam kurikulum pesantren. Nah, di pesantren Tebu Ireng ini juga menggunakan kurikulum yang bersifat konservatif, artinya menggabungkan antara kurikulum madrasah diniyah dengan kurikulum sekolah yang bertujuan untuk mengangkat kearifan pondok pesantren Tebu Ireng itu sendiri dan sistemnya yang diformalkan. Nah, kemudian lanjut kepada kesimpulan bahwa seperti yang tadi telah dijelaskan dari pertama hingga akhir, bahwa pada intinya kurikulum pesantren itu memang beraneka macam sesuai dengan tipe pesantren itu sendiri. Kurikulum di pesantren salaf misalnya itu masih menggunakan tradisi lama yang diterapkan sampai sekarang, dan materi yang diajarkannya pun masih menggunakan kitab kuning atau klasik yang memang dibuat oleh para ulama pada zaman dulu gitu, ratusan tahun yang lalu. Adapun pesantren yang modern ini telah menggunakan kurikulum sistem terpadu, di mana kurikulumnya itu disesuaikan dengan kebutuhan, target, dan pencapaian dari pesantren itu sendiri. Nah, sedangkan untuk tadi kurikulum tradisional, kurikulum semi tradisional modern, ini memadukan antara kurikulum dari modern dan kurikulum tradisional. Nah, di antaranya dari pesantren yang tipe semi tradisional modern ini diajarkan kitab-kitab klasik gitu, seperti Jurumiyah, Tagrib, dan Ta'limu Ta'lim. Tetapi bukan hanya itu, tapi juga diajarkan ilmu-ilmu umumnya seperti matematika, fisika, manajemen, dan lain sebagainya. Yang mana pada intinya kurikulum pesantren itu sangat variatif. Artinya pesantren yang satu berbeda dengan pesantren yang lainnya. Maka dengan demikian ada keunggulan tertentu pada cabang ilmu agama dalam masing-masing pesantren tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Pemaparan materi dari seluruh pemakalah sudah selesai disampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, adapun dari materi yang telah disampaikan tadi, dapat kami tarik kesimpulan bahwa kurikulum pesantren itu ialah bahan-bahan atau seperangkat bahan pendidikan agama Islam
di pesantren yang meliputi kegiatan, pengetahuan, dan juga pengalaman yang secara sistematis diberikan kepada santri guna mencapai tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Nah, kemudian adapun kesimpulan berikutnya bahwasanya kurikulum pesantren itu beraneka macam sesuai dengan tipe pesantren itu sendiri, seperti yang telah dikatakan tadi oleh Saudari Reza. Nah, yang pertama itu bahwa dikatakan bahwa kurikulum pesantren salaf masih menggunakan tradisi lama yang didasarkan pada kitab-kitab klasik. Yang kedua, untuk pesantren modern sendiri telah menggunakan kurikulum sistem terpadu. Nah, sementara itu untuk kurikulum semi tradisional modern telah memadukan antara keduanya, yaitu terdapat pengajaran kitab klasik dan juga pelajaran umumnya. Nah, mungkin kami cukupkan untuk penyampaian materi pada diskusi kali ini. Adapun untuk sesi bertanya yang kemudian dilanjutkan dengan sesi menambahkan ataupun menyanggah akan kami pindah alihkan melalui kolom komentar di bawah video ini ya, teman-teman. Semoga semua ilmu yang tersampaikan tadi menjadi berkah dan akan sangat bermanfaat untuk kita nantinya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, khususnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.